jam operasional pasar akan dikurangi. Yeah. Ada omset yang berkurang di situ. Beli kerang ke Muara Angke, jangan lupa mampir ke Pasar Manggis. Nyok, kita terapin 3M rame-rame, kita lawan corona sampai habis. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami GFM Squad. Kali ini kita sudah berada di rumah salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion untuk berdiskusi santuy bersama kita. Langsung saja kita berkenalan ya. Samping saya ada Abang Dah. Boleh Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faris Saputra. Saat ini saya berbisnis atau menjadi pelaku UMKM di bidang fashion yang terletak di Pasar Senen Blok 3. Untuk pendidikan saya sendiri, saya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, lanjut ke S2 saya di Universitas Yarsi. Alhamdulillah baru lulus tahun 2020 bulan Januari kemarin. Ya. Jadi Abang Dafaris ini S1-nya di Asafia sama kayak kita, terus S2-nya di Yarsi. Jadi udah S2 nih teman-teman. Ini Bang, menurut Abang nih salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion ya Bang ya. Pandangan Abang nih tentang UMKM itu sendiri, dan Abang mulai bergerak di bidang fashion ini mulai kapan Bang? Oke, kalau untuk pandangan tersendiri mengenai UMKM, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menurut usaha mikro kecil menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri. Kalau untuk memulai saya pribadi terjun ke bidang fashion ini, ya barulah kalau di offline kurang lebih baru 1 bulan terakhir ini. Sebelumnya bermain di online sih. Alhamdulillah. Apa nama produknya Pak? Nama bisnis Abang apa? Kalau untuk nama brand sendiri Fafa Style. Bergerak di bidang fashion, terutama ada koleksi kaos, t-shirt, ada kaos polo, celana juga kita main. Untuk produknya sendiri kita impor dari luar. Yang kita mainkan di sini adalah produk-produk second branded yang ada di Pasar Senen Blok 3. Jadi Abang ini di Fafa Store ini menjual barang-barang second branded. Iya, gitu. Betul. Mungkin kayak contohnya barang kayak Pull&Bear gitu-gitu Bang ya mereknya. Iya. Terus Champion dan lain-lain gitu kan. Dan lain-lain. Itu kenapa nih Abang bisa bergerak dan memilih untuk berjualan baju gitu Bang, second brand? Oke, kalau peluang second brand ini sangat signifikan ya, artinya banyak orang-orang atau para customer, para pengunjung khususnya di Pasar Senen Blok 3 ini yang mencari barang-barang second branded ini mulai dari tahun baru hingga tahun awal, tahun lampau. Artinya banyak, kalau kita biasa sebut itu barang-barang fintech seperti itu Pak. Iya. Jadi semakin tahunnya itu lama, maka harga jualnya semakin tinggi. Seperti itu. Ya makanya Abang tertarik buat membuka peluang usaha Fafa Style ini, karena kalau kita bermain di online saja kurang achieve kayak gitu. Artinya kita harus balance, artinya online dan offline pun harus jalan seperti itu. Di online kita melayani, ada di Instagram online kami, ada juga di offline juga ada, kita buka kios di Pasar Senen Blok 3. Namanya Fafa Style. Boleh tuh teman-teman kalau yang lagi cari barang-barang second brand, merek-merek yang Pull&Bear, Champion dan lain-lain, bisa nih ke Abang Faris nih. Iya, siap. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, kenapa sih Abang namanya tuh Fafa Style gitu? Fafa Style sendiri ada makna sih tersendiri. Iya, apa tuh? Ada berkesinambungan arti nama saya dan istri saya. Ya semoga dengan namanya Fafa Style ini bisa membuka pintu rezeki yang banyak. Amin. Ada makna di balik nama brand tersebut. Seperti itu. Fafa. Iya.
Kayaknya tuh saya tahu tuh. Faris dan Eva Iya, ya. betul. Kurang lebih Faris seperti sama itu. Eva. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, emang ini biar jadi pasangan yang sakinah mawaddah Amin, warahmah amin, ya. amin. Amin. Gini bang, sekarang kan pemerintah lagi genjar-genjarnya buat menaikkan UMKM nih bang, Betul. untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, menurut abang sebagai pelaku UMKM sendiri nih bang, cara abang buat ningkatin dan membantu pemerintah ini kayak gimana bang? Kalau UMKM tersendiri ini kan apa namanya banyak berkesinambungan di PDB di Indonesia, produk domestik bruto. Hampir kurang lebih 60% itu PDB Indonesia dari sektor UMKM. Begitupun juga dari para pekerja, dari data BPS sendiri kurang lebih 90% para pekerja itu disumbangkan oleh sektor UMKM. Seperti itu. Artinya banyak peluang dari UMKM ini yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Siap. Seperti itu. Dari kita usaha, banyak usaha-usaha yang memang sekarang lagi booming gitu. Mau entah itu di bidang seni atau di bidang fashion dan lain sebagainya. Artinya bisa menaikkan yang namanya untuk orang bisa bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Strategi apa nih sih bang yang abang terapkan nih di bisnis abang nih, di usaha abang sebagai pelaku UMKM? Strategi apa sih? Kalau strategi sih sebenarnya secara fundamental ya biasa-biasa aja sih strategi. Yang pertama, produk kita ini layak untuk kita jual. Lalu yang kedua, iklan produk kita ini konsisten. Yang ketiga, jangan lupa kita yang namanya marketing online. Di zaman sekarang online ini sangat penting untuk kita bisa yang namanya menjual produk atau apa sebagaimanapun seperti itu. Kesan pesan abang selama berjualan nih dari mulai abang kan mulai online ya? Mulai online dulu kan? Online, betul. Baru akhirnya mencoba untuk offline. Betul. Biar sama gitu bang, biar offline juga online juga gitu bang. Kesan-pesan abang nih selama udah bergerak di usaha ini gimana tuh bang? Kalau pesan-pesan yang namanya asam manisnya sudah merasakan gitu ya. Ada yang memang ketika mengalami lagi sepi itu pernah terjadi. Yang namanya orang dagang naik turun itu hal yang wajar. Kadang dapat sekian, kadang dapat sekian, itu hal yang wajar. Artinya grafiknya itu naik turun. Yang penting konsisten seperti itu. Yang penting konsisten. Betul. Tadi abang menarik nih, abang bilang kadang turun juga. Nah, cara mencegah biar abang tuh tetap konsisten tuh gimana bang? Kalau untuk seperti itu, rajin kita untuk yang namanya melayani customer dengan baik seperti itu. Artinya kita bisa bagaimanapun customer itu bisa yang namanya membeli kembali ke brand kita. Benar. Kita yang kita sebut namanya buat pembelian ulang seperti itu. Siap. Apalagi kan sekarang lagi pandemi bang. Betul. Situasi COVID-19 pasti kan apa-apa susah lah. Betul. Nah, yang abang lakuin nih ketika pandemi ini, selama pandemi ya, apa nih cara abang biar tetap orang-orang nih tertarik sama usaha abang gitu? Kalau strategi itu sebenarnya hal yang wajar ya. Artinya bagaimanapun kita bisa menarik minat customer untuk datang ke kita. Ketika misalkan ada di toko, contoh seperti itu, yang namanya menjaga jarak itu harus kita patuhi protokol kesehatan seperti itu. Pesannya teman-teman. Betul. Begitu pula juga ketika orang malas datang ke toko, bisa memilih produk di online kita, di Instagram kita ada, di Shopee kita ada, di marketplace. Di Shopee juga ada. Apa namanya itu bang biar pada tahu? Faris Saputra 24 di Shopee. Faris Saputra 24. Betul. Siap. Oke. Ini bang, sekarang kan para pemuda nih bonus demografi bang. Betul. Tahun 2040 apa 2030 gitu. Indonesia bakal dicanangkan dapat bonus demografi. Nah, menurut abang para pemuda ini gimana nih biar kita bisa motivasi dari abang nih untuk bisa bergerak menjadi pelaku UMKM nih bang? Sebenarnya dari nawaitu untuk memulai sebagai pelaku UMKM. Kalau kita bisa, karena biasa
Artinya Bisa karena biasa. analoginya seperti ini, ketika kita bermain bola, kalau kita menonton kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya. Selesai sampai di situ. Selesai, Ketika ya. kita terjun, maka kita harus ngerasain apa itu, kita ngerasain bagaimana caranya menjadi Pemain pelaku bola. UMKM. Oh iya. Ya. Seperti itu. Analoginya sederhana seperti itu. Artinya jangan sampai kita tertinggal dengan daerah-daerah lain yang mungkin sudah memulai menjadi pelaku UMKM. Contoh, UMKM tersendiri kan banyak di bidangnya. Iya, Ada di banyak. bidang fashion, ada di bidang makanan, ada di iya. bidang seni. Artinya sebenarnya harus memulai. Kalau kita menonton, kita nggak tahu bagaimana yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Selesai sampai di situ. Seperti itu, Irfan. Ya. Kedepannya abang mau buat usaha apa lagi bang selain fashion nih? Iya. Ada lagi nggak ke depan rencana abang itu? Kalau untuk sekarang sih konsisten ya, kita konsistenkan seperti menaikkan brand image kita. Ketika brand image kita kuat, maka bisa kita buka cabang-cabang yang akan datang. Amin. Seperti itu. Kalau misalkan cabang ini kuat, kita buka cabang yang lain, mindset orang akan ingat dengan branding kita. Seperti itu. Berarti sekarang masih terus konsisten di bidang yang abang tekuni sekarang. Betul, ya fashion. Masih bidang fashion. Mudah-mudahan sukses bang. Amin ya Allah, amin. Bisa dikenal banyak orang lah tentang brand Abang Fava Store ini. Amin ya Allah. Dampak positif negatifnya dalam abang menjalankan usaha UMKM-nya apa tuh bang? Kalau dari dampak positif negatifnya, positifnya sih ya alhamdulillah sih ada aja customer yang memang datang untuk membeli di toko kami. Seperti itu. Kalau untuk negatif, apalagi di era pandemi ini, sekarang dengar kabar tanggal 14 September kan mau diterapkan lagi PSBB diperketat lagi bang ya. Diperketat PSBB total. Artinya jam operasional pasar akan dikurangi. Yang harusnya tutup jam 5:30 sore, kemungkinan besar jam 2 siang sudah tutup. Artinya kan melihat dari pengurangan jam operasional tersebut, ada omset yang berkurang di situ. Itu dari sisi negatifnya. Di awal pandemi akhir bulan Februari itu jam 2 siang sudah tutup pasar Senen 3. Seperti itu kalau melihat dari sisi negatif. Seperti itu, Irfan. Sisi pandemi sekarang ya, karena pandemi bang. Betul, karena pandemi ini. Saran buat yang nonton nih bang, gimana pesan-pesannya gitu buat yang nonton biar bisa konsisten kayak abang sekarang untuk menggerakkan suatu usaha gitu bang. Kalau untuk konsisten sendiri, balik lagi kepada orangnya tersebut yang memulai menjadi pelaku UMKM. Artinya ketika dia mulai, ketika dia terapkan apa itu bisnisnya, dia mau fashion, mau apa segala macam, tetap konsisten. Hambatan, tantangan, rintangan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi itu semua. Benar. Seperti itu. Siap. Tapi saya penasaran nih bang, satu lagi nih. Abang kan lulusan Asavia gitu, S1 ya, ekonomi senior saya juga. Kenapa gitu bisa ngambil bisnis fashion gitu? Motivasi awal abang apa sih? Penasaran saya. Iya. Motivasi awal ya bang? Iya. Kalau untuk motivasi awal terjun di dunia fashion, kita ini kan orang pasar gitu. Sering terjun ke pasar, khususnya di pasar Senen Blok 3. Banyak brand-brand yang kita mungkin tahu tapi kita belum memiliki brand tersebut. Solusi buat teman-teman semua ketika mencari barang yang branded tapi dengan harga miring, itu bisa menjadi sarana di pasar Senen Blok 3, khususnya pakaian second branded seperti itu. Iya. Berarti menarik nih teman-teman. Dari apa yang telah kita bicarakan sama Abang Faris ini, kita harus tetap konsisten lah dalam menjalani suatu usaha tuh konsisten. Betul. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, tetap kita jalani bang ya. Betul. Baik banget. Pesannya nih bang buat teman-teman biar terus menjaga kesehatan di saat COVID-19 ini bang, gimana bang? Kalau untuk menjaga kesehatan yang paling penting teman-teman semua harus menerapkan yang namanya 3M.
Yang 3M. pertama memakai masker, Masker. lalu yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Jaga jarak. 3 Seperti tuh Bang itu. ya. 3M yang harus kita jalankan. Siap. Sebagai 3M. Dan terakhir ada pantun dari saya untuk teman-teman semua. Ya. Beli kerang ke Muarangke, jangan lupa mampir ke Pasar Manggis. Nyok, kita terapin 3M rame-rame, kita lawan corona sampai habis. Mantap. Mantap. Mungkin itu aja Bang ya, Ya, yang siap, dapat Irfan. kita diskusikan pada hari ini Bang ya. Siap. Terima kasih Bang dari kami Sama-sama, GFM Irfan Squad. dan tim. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen serta share channel kami. Tunggu keseruan kami lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.